kalau saya kira nggak perhatian sama keluarga, atau saya kira nggak punya sesuatu sama keluarga, atau saya kira nggak. Kalau dari berita yang beredar katanya udah lama banget nih nggak balik-balik. Nah, berapa lama sih emang nggak ketemu? Bener nggak sih udah dua tahun pulang apa Iya, gimana? kalau 2 tahun nggak pulang tuh nggak ya, itu nggak benar. Nah pulang itu akhirnya kapan ya, nggak pernah diingat-ingat, karena biasanya kan bunda ngabarin tuh misalnya kalau mau apa ya udah, karena saya kan datang bawain tuh. Cuman udah lumayan lama kalau yang acara keluarga gitu, karena kemarin bagi Kria juga sibuk gitu ya kan. Terus saya juga ada urusan juga, jadi kemarin masing-masing ada urusan. Nah, mungkin karena ini udah mau pindah ke rumah yang baru yang lebih luas juga, makanya mulai dikontek-kontekin lagi gitu. Tapi jadi malu nggak sih ini jadi Paling kebawa keluar terakhir gitu? ketemu ya, kalau terakhir ketemu pokoknya nggak lama kok, bahkan ngechat juga kemarin kan sebelum ngobrol tuh ngechat gitu. Cuman memang sakit tuh memang lagi banyak banget yang diurus gitu kan, jadi memang benar-benar apa misalnya segitunya Kir, misalnya sampai nggak pulang gitu kan, orang tahunya nggak pulang sih, sebenarnya pulang cuman saya kira nggak upload gitu kan. Karena saya kira udah sampai rumah pas HP tidur canda-canda udah. Berarti hubungan sendiri masih jadi asik ya. Alhamdulillahnya sih kan ya, kita kan diajarin juga maksudnya dua besar atau apa, jadi sebenarnya nggak ada karena udah kayak gini terus misalnya jadi canggung sama keluarga, nggak, keluarga tetap keluarga gitu, nggak egois lah gitu. Kayak kita kan setiap anak kan ada ujiannya dari keluarga gitu ya kan, tapi nggak pernah gitu saya kira buat ngasih tahu ke publik gitu. Ya, itu akan ada terus gitu, beda pandangan atau apapun itu. Cuman ya udah, terakhir saya kira bilang juga sama keluarga, ini saya kira udah gede, oke saya kira bakal banyak luangin waktu sama keluarga, tapi tolong urusan masing-masing kita saling menghargai. Syakir, ini kan akhirnya terbawa ke media karena tidak terselesaikan selama ini dengan secara internet. Itu kamu menanggapinya seperti apa? Karena jujur saya kira nggak pernah menganggap ini masalah selama ini gitu, karena toh dulu juga kan saya kira 6 tahun lebaran nggak pulang itu di rumah ibu asli ya udah gitu, dan saya kira kan keluarga tahu saya kira di mana gitu, ya udah kan sebenarnya tinggal samperin aja gitu kan, saya kira kan ada. Tapi kan ini jadi masalah buat ayah bunda, buat kamu nggak mungkin. Nah itulah mungkin rasa kangennya orang tua gitu ya kan, ya Anak bungsu. balik lagi ya, anak bungsu ya kan, komunikasi gitu ya kan, komunikasi, dan itu harus diperbaiki lah, sama-sama perbaiki. Terus yang Tapi kemarin sadar tuh nggak Syakir, sih mungkin di masa remaja kemarin gitu tuh kayak lupa waktu, mungkin keasikan di luar atau gimana? Bukan asik ya, orang kan lagi berjuang di luar gitu ya kan, nggak mudah kan bikin film di seumur Syakir itu kan. Jadi Syakir kadang harus banyak dengar dari senior apa yang, dan orang kesenian tuh kan sampai kita kan kadang jam 3 malam gitu kan orang kesenian gitu. Nah kadang pulang ke rumah takutnya udah pada tidur atau gimana gitu ya kan, ya udah akhirnya ya Syakir di base camp. Kir, kemarin kan katanya kamu sudah datang ke sini, tapi menurut berita yang beredar katanya kamu tidak salaman, hanya bikin konten. Itu berita ya. Nah, klarifikasi kamu gimana? Intinya berita apapun yang dilihat ketika nggak ada bukti itu nggak bisa kita benerin gitu. Dan saya kira nggak mau membalas, karena gini ya, berita itu kan bisa lebih bisa kurang gitu ya kan. Jadi saya kira nggak pernah mau menanggapi itu gitu. Jadi kalau misalnya siapapun ya, suatu saat misalnya ada omongan terus misalnya nggak ada bukti, buat Syakir itu bukan menjadi sebuah fakta, itu baru menjadi sebuah isu gitu. Tapi pembelajaran apa sih setelah ini mungkin yang jadi belajar gitu, hikmah Bisa lo ambil. Hikmahnya banyak. Hikmahnya
satu jadi punya ruang bicara bareng keluarga gitu ya kan. Selama ini masing-masing kekurangannya di mana, udah, dan akhirnya ketemu titik terang tuh, kayak udah saling menghargai ya. Nah itu senang banget tuh, hikmahnya bisa saling menghargai gitu ya kan. Mau yang satu katakan misalnya berguru ke sini, satu berguru ke sini, tapi semuanya nggak ada yang saling menghujat, saling menghargai. Kita nggak hujat yang sana, sana nggak hujat yang sini gitu. Itu satu hikmah. Kedua, di masalah ini saya kira tuh jadi banyak tahu siapa musuh, siapa teman. Wah itu yang paling alhamdulillahnya sih. Jadi tahu tuh mana yang ikut manasin ya kan, mana yang berusaha semangatin dan ngademin gitu. Itu ketahuan situ hikmahnya. Dan hikmahnya lagi kalau saya kira jadi belajar ya udah makin dewasa harus mensikapi segala sesuatu dengan ilmu, dengan siasat gitu, nggak dengan nafsu, nggak dengan emosi kan. Itu remaja mungkin ketika kita udah dipatahin, kita udah nggak mau lagi gitu. Nah makin dewasa sih hikmahnya saya kira belajar ya udahlah, hadepin tuh dengan ilmu, nggak dengan nafsu gitu. Ya, tapi sorry, sempat nggak sih nanya ke keluarga gitu ya, kenapa ngomong ini di podcast gitu, kenapa kan jadi ke sebelah kemana-mana gitu ya. Iya, lucunya kan pada akhirnya kan semuanya jadi kena, nggak Syakir doang. Dan Syakir bilang keluarga tuh kayak gitu kalau dibawa ke sosial media kurang, pasti orang akan ada aja yang pro, akan ada yang kontra gitu. Ya pada akhirnya keluarga juga bilang ya mungkin salah kan kalau nggak digituin ada nggak pulang gitu kan. Ya itu kan anggapan keluarga. Itu sebenarnya kalau dibicarain baik-baik ya pulang juga gitu ya kan. Kalau dibicarain baik-baik pulang juga. Cuman alhamdulillah keluarga udah bilang iya memang kemarin tuh kita podcast ini kok salah juga tuh segala macam. Udah ya udah saya kira nggak mau lihat masa lalu, nggak mau lihat apa yang udah terjadi. Sekarang kita fokus ke depan, gimana nih keluarga bisa saling menghargai. Akhirnya rumah nih ada kenyamanan. Rumah kan bukan yang Syakir minta sama keluarga satu. Rumah jangan hanya menjadi tempat tinggal, tempat tidur atau tempat makan, tapi rumah menjadi tempat pulang, dimana di situ hati kita bisa dikasih kenyamanan, kita bisa dapat kasih sayang, ketulusan gitu. Ya udah akhirnya kita semua sepakat dan nerima. Memang sebelumnya lu nggak ada komunikasi terkait kegiatan ini, terus sehingga akhirnya orang tua lu bisa berpikir negatif seperti itu. Sebelumnya ya adalah kemarin karena sebenarnya di urusan keluarga Bang Zikri saya kira nggak mau ikut campur gitu. Makanya saya kira nggak ikut tuh. Yang lain mungkin pada saat urusan keluarganya Bang Zikri pada ini Syakir lebih memilih untuk diam, karena buat Syakir itu ranah pribadinya orang, dia yang tahu keluarganya gitu. Nah disitulah lama Syakir nggak ikutan nimbrung karena ya masalah keluarga dia gitu, biarin gitu sama bunda, tapi masih tetap gitu kadang ngomongin nenek di kampung segala macam masih sering gitu. Nah sama ayah itu terakhir ngechat kalau nggak salah emang udah lumayan lama gitu, dan udah lumayan lama dan emang pada saat itu belum di kontak lagi. Ya mungkin salah Syakir juga kali ya, nggak kontak atau nggak gimana, tapi memang belum ada hal aja yang bikin kemudian bisa ngobrol bareng gitu, karena ada beberapa hal-hal yang kita nggak sepakat, pada akhirnya bisa ngobrol. Nah baru nih chatan gitu, karena selama ini lebih banyak chatan memang ke ibu, karena ayah kan ada urusan lain juga gitu, bukan tipe yang ngechat terus juga gitu. Kita biasanya langsung ketemu ngobrol gitu. Saya kira lebih suka kalau sama keluarga, kalau sama orang tua tuh lebih suka itu langsung ketemu ngobrol. Atau kamu ngerasa udah mandiri sendiri, jadi maksudnya ya udahlah, udah mandiri, udah bisa ngurus diri sendiri lah gitu, akhirnya nggak mau hubungin orang tua. Sebenarnya ngerasa sepi sih, pasti ngerasa sepi. Siapa yang ngerasa oh nih saya udah mandiri? Enggak, setiap orang pasti pengen dapat pelukan, pengen dapat kasih sayang. Nah siapa yang memberikan itu kan, itulah yang kemudian kita anggap rumah itu. Nah
Makanya ketika rumah ini sekarang diberikan kasih sayang dan pelukan, dalam artian memberikan kenyamanan, mensupport, mendukung, ya pasti saya kira juga bakal sering sih. Kan seseorang akan condong hatinya kepada yang bisa menenangkan hatinya gitu. Ya, tapi kan ayah udah 2 tahun di sini. Kalau banyak banget gitu atau capek atau nggak pernah kayak Sih ribu bagian banget. waktu keluarga. Iya sebenarnya sibuk banget tuh suka, karena dulu ya kan sudah terbiasa sibuk karena kan memang dulu jauh dari orang tua, jadi jauh dari orang tua, terus dulu pernah patah hati, jadi untuk mengisi kesepian itu dulu saya kira menyibukkan diri gitu. Dan alhamdulillahnya ada kesibukan yang nggak cuman duniawi gitu, ada kesibukan akhirat yang saya kira juga bisa balik buat doain orang tua lagi gitu loh. Tapi pada akhirnya ya mungkin saya kira nanti ketika sudah berumah tangga akan mengurangi kesibukan. Selama muda saya kira akan terus sibuk, karena ketika saya kira sendiri, wah itu pikiran kemana-mana. Apalagi pas covid kemarin, teman ada yang ngajak begini, ngajak begitu, ya kan. Wah ini kalau nggak ada kesibukan repot. Makanya di situ kemudian saya kira bikin film gitu. Karena emang kadang dunia artis tuh menawarkan kenikmatan, tapi sesaat gitu. Saya kira takut ketika Syakir tergoda atau enggak terlalu dalam ke dalam dunia itu, takutnya nanti malah ya kan nanti yang malu keluarga juga, yang malu guru juga gitu. Jadi lebih ngepentingin kepentingan ini sih, kepentingan orang banyak. Kan banyak ya orang-orang yang dia tuh mikirin orang mulu, nggak mikirin diri sendiri. Nah mungkin Syakir termasuk yang itu, cuman Syakir punya tujuan. Kenapa Syakir mikirin orang? Karena tujuan Syakir kan nyenengin umat Nabi Muhammad, walaupun dengan cara Syakir yang gaul, nyenengin fans, terus datang ke kampung-kampung gitu ya kan, datang ke kampung-kampung, terus kemudian ngisi acara ini, ngisi acara ini. Ya mungkin kalau artis-artis lain atau public figure lain, ya udah gitu selesai kerja ya apa namanya self reward lah, jalan-jalan lah atau apalah. Kalau Syakir enggak, Syakir lebih suka aja gitu ketika lihat orang senang, karena kita tuh Syakir healingnya di situ gitu. Makanya jadi jarang di rumah, nyari kesenangan di luar dengan nyenengin orang. Memaknai kesuksesan dari diri lu sendiri seperti apa sih? Sukses buat Syakir itu kalau kita makin banyak manfaatnya buat orang, itu sukses buat Syakir. Saat Syakir nggak bisa bermanfaat, nah disitulah Syakir tuh ngerasa nggak ada apa, ngerasa ngedownnya tuh di situ. Saat harusnya kita bisa nyenengin orang tapi nggak bisa gitu, harusnya bisa ngisi. Kadang kan ada yang ngundang tapi Syakir nggak bisa hadir gitu. Jadi sukses buat Syakir itu sih bukan banyaknya duit, bukan punya mobil mewah, bukan punya rumah bagus gimana, tapi karya-karya Syakir itu bisa dikenang. Itu sukses buat Syakir. Ketika karya Syakir bisa dikenang. Tapi kalau mobil ya udah ketemu teman-teman paling sehari 2 hari doang dipuji. Setelah itu ya udah banyak yang punya Lambo gitu, nggak cuma lu doang. Banyak yang punya rumah bagus, nggak cuma lu doang. Tapi yang punya karya yang bermakna itu kan akan selalu terkenang. Nah sukses buat Syakir saat apa yang Syakir buat bisa dikenang sama orang gitu. Apa sih yang Syakir udah beri gitu buat keluarga? Waduh, besar nih ceritanya nanti kalau dibilang Kir emang enggak merhatiin keluarga. Itu ibarat, Syakir kasih ibarat aja deh. Enggak mau frontal ya. Kalau dibilang Syakir enggak perhatian sama keluarga, itu ibarat apa ibaratnya? Ibarat sebuah rumah ketika ditanya misalnya gitu kan, ini rumah ini siapa yang bangun gitu misalnya. Jadi kalau bicara soal itu saya kira paling anti banget, karena malas banget ngungkit hal-hal yang kita beri kepada orang tuh malas banget. Tapi intinya cerita singkat, Syakir dari dulu memang berjuang gitu ya kan, dan alhamdulillah ya banyak hal lah yang sebenarnya udah
apa ya, ya alhamdulillah tahadusan berima juga nih, maksudnya kita cerita soal kenikmatan biar jadi motivasi. Dari dulu alhamdulillah banyak sebenarnya yang Syakir sudah berusaha lakukan, cuma kita nggak boleh ngungkit itu gitu. Si Syakir nggak mau ngungkit gitu, biarlah itu menjadi urusan Syakir sama Allah gitu. Tapi kalau dibilang nggak perhatiin keluarga, itu salah, karena dari dulu, dari kecil Syakir selalu perhatiin keluarga. Bahkan satu aja deh, nah ini Syakir kasih ibarat tentang gimana Syakir sama keluarga ya. Kalau Syakir nggak perhatian sama keluarga, atau Syakir nggak punya sesuatu sama keluarga, atau Syakir nggak perhatiin keluarga, nggak mungkin orang kenal ini keluarga Syakir, ini abang Syakir. Nah itu kan ada hal yang dibangun dari situ. Ya Syakir nggak harus ceritakan itu gitu. Jadi ya gitulah. Syakir tuh sangat-sangat menghindari kalau orang mancing, karena nggak akan kuat orang kalau dengar, nggak akan kuat orang nggak akan kuat. Tapi intinya Pak, ya udah, itu hidup Syakir. Dan Syakir bersyukur punya guru seperti Pak Jafar Segar, punya teman-teman yang saat Syakir rapuh tuh mereka menjaga Syakir, menguatkan Syakir gitu. Kalau cerita keluar dari kecil Syakir merantau gitu ya kan, walaupun ayah merhatiin, tapi kan dari kecil Syakir sudah hidup pada saat itu umur 7-8 tahun ya, sekecil apa itu hidup melintang lantung di Jakarta gitu. Kalau orang mungkin merantaunya umur puluhan tahun kan. Nah banyak hal yang saya kira alamin, tapi balik dari itu semua pada akhirnya dengan semua nikmat yang Allah berikan sekarang, ya udah pada akhirnya saya kira berpikir bahwa semua yang terjadi itu kehendak Allah. Jadi ya udah, yang baik biar menjadi tabungan Syakir di akhirat, yang buruk ya kita sabar, kita ikhlas, insya Allah justru itu bikin kita jadi orang yang besar gitu. Dari situ semoga sih udah ada gambaran lah buat teman-teman, walaupun saya nggak cerita banyak gitu. Syakir katanya mau beliin rumah buat orang tua. Nah, Ya udah. terakhir nih ya, Dan gitu dong. Syakir nanti pengen kalau Allah kasih jadi orang sukses, jadi orang yang Allah Amin. kasih kelebihan rezeki. Amin, amin. Pengen banget nyenangin bukan cuman orang tua, karena kan orang tua itu tiga, bukan kata Syakir, kata Rasulullah SAW. Pertama, orang tua yang melahirkan, orang tua yang menikahkan anaknya, orang tua. Yang ketiga, orang tua yang mengajarkan kamu ilmu, guru. Jadi tiga-tiga ini mau Syakir senengin. Makanya Syakir sibuk dulu sampai nikah, pas sudah nikah, ntar mertua senang, orang tua senang, guru senang, gitu. Tapi kan ayah maunya Zakir tetap di samping ayah. Bunda. Iya, kalau orang tua selalu punya Bunda mau kemauan. belakangan katanya. Orang tua selalu punya kemauan gitu. Selagi mumpung dia masih ada nih. Seras, kan banyak yang bilang selagi mumpung masih ada Fir, tanggil orang tua. Iya. Sekarang kita tanya, umur berapa sih orang nyenengin orang tua? Sepanjang hayat. Enggak, orang tuh nyenengin orang tua tuh ukurannya apa? Dan umur berapa? Kakak-kakak deh, abang-abang. Nggak ada. Hah? Nggak ada kan? Atau mungkin orang ntar gua kerja baru nyenengin orang tua. Maaf, Syakir mau ke Jakarta kalau bukan karena bakti apa? Umur 8 tahun mau ke Jakarta. Kalau bukan karena Syakir nurut dan bakti, siapa anak 8 tahun mau ke Jakarta tanpa didampingin? Tuh, kalau ditanya soal mumpung masih ada. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang diberitain tadi kan Bunda juga udah bilang kan, semua yang diberitain itu, semua yang diberitain di media itu keliru, bukan dari mulut Syakir, dari mulut Ibu Syakir gitu. Makanya ya udah gitu. Dan nggak apa-apa, Syakir senang adanya masalah seperti ini, tanda wah berarti menjadi orang besar. Nggak mungkin Nabi Yusuf itu, kalau dengar cerita Nabi Yusuf gimana dia bisa jadi raja, terus narik keluarganya. Nah itu aja motivasi Syakir. Jadi Syakir nggak ada kata lain selain ya udah bersyukur aja, karena banyak banget hikmah yang Syakir dapat dari masalah ini. Oke. Oke. Ya. Terima kasih, Bang.